5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Menarik untuk mengulas konstruksi berpikir si Henry Subiakto ini terkait dengan kasus cuitan Ferdinand ya, yang menyatakan Allahmu Allahku itu. Jadi menurutnya ini bukan termasuk undang-undang ITE ya, bukan termasuk unsur SARA. Jadi sepertinya Henry Subiakto punya hubungan spesial ini dengan Ferdinand Huta Hayan ya. Bisa jadi berpacaran barangkali. Karena sampai ke perasaan dan pikiran si Ferdinand, dia tahu ya, menurut Henry Subiakto ya, Ferdinand kan tidak membenci orang ya. Jadi persoalan Ferdinand ini ya diseret-seret ke soal perasaan saja katanya ya. Jadi begini Hen, dalam undang-undang itu perasaan juga diakomodir loh. Ya, kalau kita lihat pasal 310 sampai 315 KUHP itu terkait dengan pencemaran nama baik ya, itu perasaan di sana diakomodir ya, orang yang merasa dirugikan. Nah, kalimatnya kau cek lagi itu undang-undang ya. Bagaimana klausul dan bunyi frasa yang dipakai dalam undang-undang itu. Jadi terkait dengan kasus Ferdinand ini, karena yang dia ungkapkan imajinasinya itu dia ungkapkan menggunakan media elektronik, makanya masuk ke dalam kategori ujaran kebencian yang disebarkan lewat media elektronik, makanya dijerat pakai undang-undang ITE ya. Tidak mungkin dipakai undang-undang atau KUHP pasal 315 itu ya, tentang pencemaran nama baik. Tidak mungkin, karena bukan menyasar orang per orang ya, karena dia menyebarkan lewat elektronik. Jadi semua orang dia sasar, siapapun yang terkait dengan Allahmu dan Allahku-nya itu. Jadi untuk membuktikan apakah dia punya niat atau tidak, itu perlu diasesmen. Ada prosesnya itu di penyidikan di kepolisian itu. Jadi diasesmen, akan diperiksa nanti apakah memang dia punya unsur kesengajaan ya, seperti yang kau sebut itu ada 5 kategori ya. Unsur SARA itu perlu dipenuhi ya, dengan sengaja. Dia sengaja, tidak mungkin orang bikin tweet ya sambil tiduran ya, sambil tidak sadar katanya, yang dia katakan seperti yang diakui oleh si Ferdinand itu, dia sering sakit macam-macam ya. Jadi unsur kesengajaannya terpenuhi. Unsur kebenciannya terpenuhi ya, unsur mengajak orang untuk tidak beragama sama dengan dia terpenuhi ya, unsur dia ada niat ya menodai agama. Nah, ini perlu diperiksa ya. Tidak mungkin dia tidak ada niat karena dia sengaja membuat tweet itu ya. Jadi itu diakomodir oleh undang-undang. Jadi kalau kemudian dia katakan ini diseret-seret ke perasaan, bukan itu soalnya. Jadi perasaan itu juga diakomodir oleh undang-undang sendiri ya kan. Nah, karena dia tweet atau dia buat lewat media elektronik, makanya dijerat dengan undang-undang ITE. Nah, begitu juga ini kalau kita bandingkan dengan kasus yang menjerat saya dulu. Ya, saya mengujar kebencian kepada Tito Karnavian, kepada Jokowi, kepada pemerintah rezim Jokowi. Nah, jadi secara personal saya tulis nama Jokowinya di sana, saya sebut nama Titonya di sana ya. Saya sebut nama institusinya. Lah kok yang melaporkan saya tidak jelas. Siapa? Makanya dijerat dengan undang-undang ITE. Tapi kemudian diseret-seret ke unsur SARA. Padahal tidak ada persoalan SARA di sana. Saya juga tidak pernah menyebutkan agama ini teroris, agama itu teroris, agama ini radikal, agama itu radikal. Hanya mengkomparasikan bahwa terorisme itu ada di setiap agama. Ya, radikalisme itu ada di setiap agama. Yang menjadi persoalan itu bukan agamanya, tapi orang-orangnya. Ya, yang kemudian mengeneralisir isu-isu terorisme, radikalisme itu, menstigma agama yang diyakininya, yang dianutnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi harus dipisah ya, harus diseparasi nih pola pikirnya si Henry Subiakto. Jadi dia coba mengaburkan opini ya, bahwa ini unsur SARA-nya terpenuhi, ada unsur pidananya juga di sana. Kalau tidak akan mungkin naik kasusnya ke tingkat penyidikan. Nah, itu saja. Nah, barangkali yang perlu kita pahami juga bahwa nanti ini akan dibuktikan, sekalipun nanti penyidik tidak bisa membuktikan lebih lanjut ya, kemudian JPU juga tidak bisa membuktikan di muka persidangan nanti bahwa ini kesalahan penyidik. Kalau kemudian hakim meyakini, karena dalam undang-undang kehakiman itu juga, kalau hakim meyakini bahwa perbuatan itu salah, tidak mungkin ada unsur permaafan di sana. Mau minta maaf sama siapa sih Ferdi? Kepada 260 juta penduduk Indonesia dia minta maaf, yang Islam ini. Ya, katakanlah 50%-nya saja dari 230 juta itu 130 juta orang. Nah, cobalah minta maaf, kau bikin surat satu-satu. Belum tentu juga diterima ya kan. Jadi persoalannya dia, makanya karena memunculkan potensi konflik ya, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, makanya dilaporkan supaya potensi ini tidak muncul. Nah, itulah gunanya undang-undang itu. Jadi kalau ini dibiarkan, maka ya akan turun masa nanti, gelombang masa, orang akan demo, desakan ke kepolisian, ke kejaksaan, bahkan ke pengadilan sendiri. Pada akhirnya ya ricuh, ya kan, ribut. Nah, itulah
gunanya undang-undang ITE itu. Jadi saya memaklumi ketika saya dijerat atau di TO dengan undang-undang ITE waktu itu, karena menurut pengadilan saya membuat postingan ya, yang dianggap memicu kegaduhan, padahal kegaduhannya tidak terjadi secara fisik ya. Ya kalau dipakai pola berpikir analisisnya Refli Harun ya, konflik di lapangannya tidak terjadi secara fisikly. Ya, hanya konflik virtual saja, ribut-ribut dengan cebong kampret saja. Ya, dengan para pendukung Jokowi saja, dengan aparatur negara yang mendukung pemerintah Jokowi saja. Tapi yang membuat ribut kan mereka, bukan kitanya. Kita hanya bereaksi. Ya, reaktif terhadap kebijakan yang jelek dari pemerintah dianggap sebuah tindakan kriminal. Logikanya juga tidak kena di sana. Makanya saya katakan tidak bisa dibuktikan bahkan kemudian di pengadilan. Saya coba banding kalah ya kan di pengadilan tinggi. Tapi untuk kasasi waktu itu diminta oleh penasihat hukum saya untuk tidak melakukan kasasi karena ini invisible hand sedang bekerja, lebih baik tidak usah buang-buang waktu Pak, katanya kan. Ya sudah, kita terima saja hukuman waktu itu vonis 1 tahun 3 bulan. Nah, undang-undang ITE itu gunanya untuk menghambat potensi konflik yang timbul dengan cara kerja-kerja elektronik yang membuat gaduh seperti yang dilakukan oleh Ferdinand itu tadi. Ya, kita pahami juga ini undang-undang ITE. Tapi tidak kemudian sedikit-sedikit orang dilaporkan, kemudian sedikit-sedikit merasa tersinggung orang diadukan. Bukan begitu juga. Yang dilakukan Ferdinand itu, ya, potensi konflik saranya sangat besar. Makanya harus diantisipasi dengan undang-undang itu. Makanya kepolisian menggunakan undang-undang ITE, bukan KUHP 310, 315. Bukan soal merugikan orang per orang, personal. Tapi ini merugikan orang banyak. Ya. Orang banyak merasa dirugikan oleh Ferdinand itu. Makanya diwakililah oleh kelompok masyarakat, ada KNPI, ada kelompok Muslim Makassar ya, yang ikut melaporkan juga, ada kelompok masyarakat Kristiani ya, ada GAMKRI ya, juga ikut melaporkan. Jadi apa yang dilakukan Ferdinand ini berbahaya dan harus diantisipasi oleh kepolisian. Tapi ya kita sayangkan ya, SOP-nya tidak bekerja. Diancam dengan dugaan pidana 6 tahun, 10 tahun, tapi tidak ditangkap, tidak digeledah. Alat buktinya juga sudah diubah-ubah oleh Ferdinand. Ya, profil Twitternya sudah berubah. Nah, itu salah satu cara dia menghindar dari jerat pidana. Nah, tapi walaupun demikian kan orang sudah menangkap juga ya. Sudah merekod juga data-datanya si Ferdi ini. Sekalipun dia sudah ganti nomor HP atau apapun, akan terdeteksi. Dan itu akan menjadi alat bukti. Dan menjadi pidana baru. Itu pastinya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.